Andri Eldia dari kelompok 6 kelas ilmu reproduksi ternak A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenceran semen. Pengenceran semen merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menambah volume semen, melindungi sperma, memberi energi, dan sebagai buffer untuk mempertahankan pH semen. Semen yang telah ditampung diencerkan menggunakan stock solution. Semen yang belum diencerkan akan sulit mempertahankan hidupnya hingga 24 jam. Bahkan walaupun disimpan pada suhu rendah, semen akan sulit bertahan hingga lebih dari 24 jam jika tidak diencerkan. Karena spermatozoa yang bergerak aktif, cadangan energi di dalam semen yang tidak diencerkan akan cepat habis digunakan. Proses pengenceran pada semen ayam dan kambing yang pertama adalah dengan melakukan perhitungan untuk mengetahui pengenceran yang akan dilakukan. Perhitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus jumlah pengenceran. Setelah jumlah pengenceran dihitung, maka akan didapatkan banyaknya pengenceran. Setelah itu, hal yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan larutan pengencer ke dalam pendingin air dengan suhu kurang lebih 35 derajat Celcius. Kemudian setelah itu semen dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya stock solution yang akan digunakan diambil menggunakan pipet volume dan ditambahkan ke dalam semen yang terdapat di tabung reaksi tadi. Kemudian diaduk hingga homogen dengan cara menggoyangkan tabung dengan pelan. Setelah itu, stop kontak pendingin air dinyalakan agar suhu turun sedikit demi sedikit. Setelah itu, pergerakan sperma dievaluasi di bawah mikroskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nalur Rahma dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang deteksi birahi. Nah, deteksi birahi itu bertujuan untuk mengetahui tingkat birahi pada ternak, sehingga deteksi birahi ini itu mempengaruhi keberhasilan IB atau inseminasi buatan. Nah, apabila deteksi birahi ini tepat, maka IB yang dilakukan akan berhasil. Nah, deteksi birahi itu dapat dilakukan melalui 3 aspek, yaitu yang pertama, melalui tingkah laku ternak, yang kedua, melalui vulva, dan yang ketiga itu deteksi ereksi pada uterus. Nah, pada tingkah laku ternak, diamati melalui ternak itu akan melenguh, gelisah, agresif, mungkin akan menanduk, mencoba untuk menaiki temannya, atau melakukan hal-hal seperti mencium vulva dari temannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi vulva pada sapi betina. Nah, vulva ini dinilai berdasarkan warna, kemudian bengkak tidaknya, kemudian ada yang terakhir itu hangat atau tidak. Nah, apabila vulva diberikan skor 1, itu untuk vulva dengan warna yang putih agak ke merah mudaan. Kemudian untuk skor 2 apabila vulva itu berwarna pink. Kemudian untuk skor 3 apabila vulva itu berwarna kemerahan. Nah, untuk lendir itu diberikan skor 1 apabila lendir masih berada di luar vulva, di sekitar vulva. Kemudian untuk skor 2 apabila lendir itu berada pada paha sapi betina. Kemudian skor 3 itu untuk lendir yang sudah mencapai ke lantai. Kemudian itu kita akan melakukan deteksi ereksi pada uterus dengan cara yaitu tangan dimasukkan ke dalam vagina. Langkah yang pertama yaitu tangan ditelungkupkan, kemudian dimasukkan ke dalam rektum secara perlahan, lalu bagian serviksnya itu dicari. Nah, di serviks ini kita akan menilai berdasarkan tingkat ereksi pada serviks. Ini nilainya rentangnya itu dari 1 sampai 4. Diberikan skor 1 apabila serviks itu sedikit tegang.
Kemudian untuk skor 2 apabila serviks itu agak tegang. Untuk skor 3 apabila serviks itu tegang, dan skor 4 itu apabila kondisi serviks sangat tegang. Nah, demikian deteksi birahi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, perkenalkan, nama saya Gali Widianto dari kelompok 6 Ilmu Reproduksi Ternak kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan, mulai dari pengertian inseminasi buatan, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam tingkat keberhasilan inseminasi buatan, serta kelebihan dan kekurangan dari inseminasi buatan. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau IB merupakan salah satu teknologi yang dapat memberikan peluang bagi pejantan unggul untuk menyebarluaskan keturunannya secara maksimal, di mana penggunaan pejantan dalam pelaksanaan kawin alami terbatas dalam meningkatkan populasi ternak, karena setiap ejakulasi pejantan hanya bisa membuahi 1 ekor betina saja. Inseminasi buatan atau IB adalah suatu teknologi tepat guna yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas ternak. Inseminasi buatan juga merupakan suatu teknologi dalam produksi ternak yang memiliki tujuan dalam mempercepat peningkatan mutu secara genetik, mempercepat atau mencegah penyebaran penyakit pada saat pelaksanaan atau proses perkawinan alami, meningkatkan efisiensi penggunaan pejantan unggul, serta menurunkan atau menghilangkan biaya investasi penggandaan dan pemeliharaan dari pejantan yang digunakan dalam kawin alami. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari inseminasi buatan. Keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kualitas semen, kemampuan dari inseminator atau petugas inseminasi buatan, dan fisiologi ternak dari ternak betina. Salah satu cara untuk menjaga kualitas semen yaitu dengan cara pengecekan kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis harus selalu dilakukan secara periodik seiring dengan pengecekan volume nitrogen cair pada kontainer semen beku. Fisiologi ternak betina juga sangat penting karena betina berperan dalam proses kebuntingan pada saat inseminasi buatan. Betina yang kurang sehat akan memungkinkan terjadinya kegagalan dari inseminasi buatan, karena betina yang tidak baik atau memiliki kecacatan tidak mampu mensuplai kebutuhan nutrisi dalam proses kebuntingan atau tidak dapat mensuplai nutrisi bagi fetus. Selain itu, inseminator atau petugas inseminasi buatan harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik. Jika tidak akan menyebabkan kegagalan karena semen tidak masuk ke dalam serviks, alat yang digunakan tidak lengkap sehingga menyebabkan kontaminasi penyakit, ataupun tidak dapat menggunakan alat dengan benar dan dapat melukai betina dari pelaksanaan inseminasi buatan sehingga betina tersebut akan mengalami infeksi. Faktor-faktor tersebut apabila tidak dilaksanakan secara baik, maka kemungkinan besar kegagalan dari inseminasi buatan akan terjadi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari inseminasi buatan. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan dari inseminasi buatan antara lain dapat menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat dilakukan pengaturan jarak kelahiran ternak, dan mencegah terjadinya perkawinan sedara. Teknologi dan alat yang tepat menghasilkan semen yang dapat dibekukan dan disimpan dengan jangka waktu yang panjang. Selain itu, inseminasi buatan juga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit saat perkawinan alami. Untuk mencegahnya yaitu dilakukan inseminasi buatan. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan dari inseminasi buatan. Sedangkan kekurangan dari inseminasi buatan antara lain apabila identifikasi birahi dan pelaksanaan inseminasi buatan tidak tepat,
maka akan terjadi kegagalan kebuntingan atau kegagalan dari inseminasi buatan. Apabila semen pejantan yang digunakan dalam IB berasal dari bred pejantan yang memiliki sifat tubuh besar dan digunakan untuk IB ternak bred betina yang memiliki sifat tubuh kecil, maka ada resiko kesulitan kelahiran karena faktor-faktor seperti tersebut. Apabila tidak dilakukan pemantauan yang baik terhadap jantan, maka akan ada kemungkinan terjadi inbreeding karena dilakukan perkawinan menggunakan semen jantan yang sama dalam waktu yang dekat. Inbreeding dapat merugikan karena dapat menurunkan sifat-sifat genetik yang buruk dari pejantan. Nah, dari itu tadi yang saya jelaskan bahwa inseminasi buatan memiliki kelebihannya dan kekurangannya tersendiri-sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wahyu Satriawan. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan sapi, kambing, dan ayam. Yang pertama yaitu inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan pada sapi dilakukan melalui handling ternak, yaitu tali dipasang pada leher sapi. Kemudian tali ditarik ke tubuh sapi. Setelah itu ipikan disiapkan. Lalu sarung tangan diberi air agar licin. Setelah itu rektum diamati. Kemudian dibersihkan apabila ada kotoran. Lanjut palpasi melalui rektal, diawali dengan posisi tangan menguncup. Kemudian tangan dimasukkan ke rektal. Tangan diposisikan agar bisa melakukan palpasi terhadap serviks. Kemudian letakkan ekor di arah berlawanan. Setelah itu ipigan dimasukkan dengan sudut kemiringan 44 derajat ke dalam vulva. Kemudian semen diposisikan. Setelah selesai, ipigan diambil. Yang kedua yaitu inseminasi buatan pada kambing. Inseminasi buatan pada kambing diperlukan alat, yaitu spekulum, pipet volum yang berisi spuit, lalu latex. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu semen yang sudah diencerkan, vigel, alkohol, dan tisu. Selanjutnya, semen dalam tabung tulip dimasukkan pipet sebanyak 1 mili. Lalu spekulum dibersihkan menggunakan tisu, kemudian disemprot alkohol agar steril. Vigel diratakan pada spekulum agar licin dan tidak melukai ternak. Selanjutnya, kambing dilakukan handling dengan cara kaki belakang diangkat dan ditekuk. Kemudian area vulva dibersihkan menggunakan alkohol. Selanjutnya spekulum dimasukkan ke vagina dengan tangan kanan kiri. Lalu spekulum dibuka. Kemudian dikencangkan sampai terlihat serviks. Pipet volum berisi semen dimasukkan ke area serviks karena sangat menentukan keberhasilan perkawinan. Selanjutnya spekulum dikendorkan terlebih dahulu, lalu diputar, kemudian ditutup dan ditarik keluar secara perlahan. Yang ketiga yaitu inseminasi buatan pada ayam. Inseminasi buatan pada ayam yang pertama dengan cara handling ternak unggas. Ternak unggas dipegang dan diposisikan sehingga bagian kloaka unggas terlihat jelas. Setelah itu dilakukan pembersihan kloaka menggunakan tisu. Setelah kloaka bersih, semen dari jantan yang terseleksi kemudian dideposisikan menggunakan spuit melalui kloaka ternak unggas. Setelah dideposisikan, tahan kloaka dengan jari agar semen tidak keluar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarmaya Nina Jenny. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deteksi kebuntingan pada ternak. Deteksi kebuntingan merupakan suatu tindakan yang sangat penting untuk mengetahui
apakah ternak tersebut bunting atau tidak, serta mengetahui apakah reproduksi dari ternak tersebut normal atau tidak. Beberapa metode deteksi kebuntingan yang dapat dilakukan yaitu metode palpasi rektal, palpasi puting, palpasi abdominal, dan menggunakan diagnostik. Metode deteksi kebuntingan yang pertama yaitu dengan menggunakan diagnostik. Alat dan bahan yang perlu disiapkan di sini yaitu urin ternak yang sedang bunting, larutan pendahuluan, larutan penegas, serta tabung. Metodenya yaitu tuangkan urin ternak yang sedang bunting ke dalam tabung yang sudah tersedia diagnostik di dalamnya. Kemudian, tambahkan 5 tetes larutan pendahuluan. Larutan pendahuluan ini berguna untuk memutus ikatan ion fenol dalam estragiol 17 alfa. Setelah itu, tambahkan larutan penegas sebanyak 5 tetes. Larutan penegas berguna untuk mengikat ion sehingga terbentuk suspen. Setelah terbentuk suspen, kemudian akan terbentuk endapan kuning kecoklatan yang perlahan-lahan akan turun ke dasar dan menandakan bahwa ternak tersebut sedang bunting. Diagnostik digunakan pada ternak usia 2 minggu dan memiliki keakuratan hingga mencapai 87,58%. Metode berikutnya yaitu palpasi puting. Palpasi puting dilakukan dengan memeleret puting hingga keluar cairan berwarna bening dan jika dipegang akan lengket dan menandakan bahwa ternak sedang bunting. Akurasi palpasi puting untuk deteksi kebuntingan tergantung pada umur ternak. Semakin akurat palpasi puting digunakan pada ternak bunting pada trimester akhir. Jadi, ketika ternak masih pada trimester awal, akurasi deteksi kebuntingan palpasi puting masih sangat rendah. Metode deteksi kebuntingan yang selanjutnya yaitu dengan palpasi abdominal. Metode ini dilakukan dengan meraba perut atau abdominal dari ternak. Apabila terasa seperti ada fetus yang bergerak menandakan adanya kebuntingan. Akurasi palpasi abdominal untuk deteksi kebuntingan tergantung dengan usia kebuntingan ternak. Pada trimester akhir, fetus akan lebih terasa pergerakannya daripada trimester awal.